Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Mutra Alfitri dengan NIM G0023-116. Saya dari kelompok B7. Jadi kita akan menjelaskan mengenai lapisan dinding abdomen, baik dari segi anterolateral maupun dari posterior. Oke, jadi untuk bagian yang anterior itu dia ada 7 lapis. Yang pertama itu kita dari kulit dulu. Kemudian yang kedua itu ada fascia superficialis. Itu ada nanti ada yang fascia camper dan juga scarpa. Kemudian yang ketiga itu ada namanya fascia profunda. Nah, yang keempat itu ada musculi et aponeurosis. Nanti ada 4 musculus. Kemudian ada fascia transversalis. Kemudian ada namanya fascia yang extraperitonealis yang ini. Kemudian terakhir itu baru namanya peritoneum parietal. Oke, jadi setelah kulit itu kita akan lapisan yang kedua yaitu namanya fascia superficialis. Jadi pada fascia superficialis ini tuh punya dua keadaan. Ada yang di atas umbilikus dia akan bersatu, sedangkan kalau di bawah umbilikus itu dia bisa dibedakan dengan jelas. Jadi di situ nanti akan terlihat yang fascia camper ini, sedangkan yang lebih dalam lagi itu adalah fascia scarpa, di mana fascia camper itu sering disebut dengan peniculus adiposus. Jadi di situ tuh merupakan lapisan untuk menyimpan lemak. Sedangkan yang fascia scarpa ini tuh lamina profunda, jadi dia stratum yang membranosum. Jadi dia tuh bisa sedikit atau bahkan tidak ada lemak. Jadi dia bagian yang lebih dalam lagi. Nah, fascia scarpa ini kalau misalkan dia meluas ke superficial ke scortum, dia akan menjadi fascia dartos biasanya di laki-laki. Nah, kalau misalkan dia berlanjut ke area yang interior, ke paha, lebih tepatnya itu di bawah ligamentum inguinal, itu akan menjadi fascia lata. Nah, sedangkan nanti kalau misalkan kita telusuri ke bagian belakang, itu akan menjadi fascia coles, dan dia itu akan menyatu dengan perineum yang lebih dalam. Nah, lapisan selanjutnya itu adalah lapisan profunda, di mana lapisan profunda ini, jadi dia itu akan melapisi flat muscle pada bagian anterior dan juga posterior, jadi itu disebut dengan investing fascia. Nah, jadi dia ini terletak di sebelah dalamnya dari fascia scarpa. Nah, jadi lapisan selanjutnya itu adalah lapisan musculi et aponeurosis. Jadi ini ada flat muscle dan juga ada vertical muscle. Di mana kalau flat muscle itu dia ada tiga. Yang pertama itu dari yang luar dulu itu adalah external musculus obliqu externus. Kemudian lebih dalam lagi ada namanya musculus obliqu internus, dan yang lebih dalam lagi nanti ada namanya musculus transversus. Nah, di antara musculus ini ada namanya linea alba. Linea alba ini yang ini dia tuh berada di antara dinding perut anterior. Jadi dia itu dibentuk oleh tiga flat muscle tadi, oleh musculus obliquus internus, externus juga transversus. Kemudian tadi di bagian bawah dari aponeurosis musculus obliquus externus ini yang di sini ini ada namanya ligamen inguinal. Jadi ini dibentuk dari aponeurosis, dia berjalan dari sias sampai ke tuberculum pubicum, dan nanti akan melipat membentuk kanalis inguinalis. Nah, ini tadi dari gambaran yang eksternal obliku, dia akan membentuk seperti huruf V, sedangkan yang internal obliku itu dia akan membentuk seperti huruf A. Dan yang seperti garis-garis lurus ini tuh adalah transversus abdominis. Jadi kalau kita urutin dari yang paling superficial ke yang profunda itu adalah musculus obliqu externus, kemudian musculus obliqu internus, dan juga musculus obliqu internus, kemudian baru terakhir yang paling profunda itu adalah musculus transversus abdominis. Nah, selain dari flat muscle juga ada namanya vertical muscle. Jadi vertical muscle itu ada dua, ada yang ini rectus abdominis dan satu lagi itu adalah musculus pyramidalis. Nah, jadi kalau untuk musculus yang rectus abdominis ini dia itu dipisahkan oleh sepasang tadi linea alba tadi. Nah, jadi dia ini memiliki tiga intersection tendinae. Jadi dia ada yang setinggi processus sipoideus, kemudian ada yang setinggi umbilicus, dan juga ada di antara keduanya. Nah, begitupun kemudian ada musculus yang piramidalis. Jadi ini tuh musculus yang berbentuk triangular dan sangat kecil, dan dia ada di depan dari rectus abdominis. Nah, tadi ada namanya vagina musculi recti. Jadi dia itu merupakan seperti lembaran yang membungkus dari musculus vertical muscle tadi. Nah, jadi itu tuh terbentuk dari aponeurosis dari tiga flat muscle tadi, dari musculus obliquus yang externus, internus, dan juga transversus abdominis. Nah, dia itu isinya apa aja? Jadi dia melapisi si rectus abdominis,
di mana recto abdominis itu dia 3/4 atasnya itu dilapisi pada bagian anterior saja, sedangkan di bagian 1/4 itu dia nggak ada vagina musculata yang melapisi. Jadi dia akan langsung ketemu langsung dengan fascia transversalis. Nah, kemudian selain itu juga ada musculus yang piramidalis dan juga di sini juga ada arteri dan vena dari epigastrika superior dan juga inferior. Nah, kemudian lapisan selanjutnya itu adalah lapisan fascia transversalis. Jadi, nah ini fascia transversalis itu merupakan lanjutan dari fascia profundus yang dia akan memagari cavitas abdominalis. Nanti kemudian dia akan berlanjut ke cavitas pelvis. Nah, ini bisa terlihat adalah dia tuh di bagian sebelah dalamnya dari musculus transversus abdominis. Nah, kemudian lapisan keenam itu adalah lapisan fascia extraperitonealis. Jadi, ini lapisan extraperitonealis ini dia memisahkan antara fascia transversalis dan juga peritoneum. Jadi, ini kebanyakan isinya adalah jaringan lemak. Nah, dia ada dua. Kalau misalkan dia di bagian anterior, dia itu disebut dengan preperitoneal. Sedangkan yang bagian posterior dia akan disebut dengan retroperitoneal. Nah, di ekstraperitoneal ini juga terdapat viscera retroperitoneal dan juga viscera intraperitoneal. Nah, jadi lapisan yang terakhir itu adalah lapisan peritoneum, di mana lapisan peritoneum ini dia terbagi dua. Ada yang peritoneum parietal dan juga visceral. Bedanya apa? Jadi kalau yang parietal itu dia akan melapisi bagian dalam dinding abdomen dan di mana nanti dia akan menjadi bagian dari dinding abdomen tersebut. Sedangkan yang visceral itu berarti yang ini dia melapisi langsung organ-organ visceral secara di abdominis. Nah, jadi nanti kedua lapisan ini akan membentuk namanya rongga. Nah, di mana rongga ini disebut dengan cavum peritonei. Jadi cavum peritonei ini dia isinya itu adalah cairan serosa, di mana cairan ini berfungsi untuk sebagai pelumas di peritoneum agar organ-organ visceral itu tidak saling bergesekan. Nah, ketika kita yang berenang itu terbagi dua. Ada yang cavum peritonei yang mayor dan juga cavum peritonei yang minor. Dan dia itu akan dihubungkan oleh foramen epiploica Winslowi. Nah, jadi apa itu greater sac, lesser sac, dan juga foramen Winslowi. Jadi itu juga dikenal dengan bahasa lain itu adalah cavum peritonei mayor, cavum peritonei minor. Nah, jadi cavum peritonei mayor itu dia akan menempati sebagian besar ruang di cavitas peritonealis. Jadi dimulai dari superior diafragma dan berlanjut di inferior sampai ke cavitas pelvis. Nah, kalau sedangkan yang cavum peritonei minor ini, dia adalah subdivisi yang lebih kecil pada cavitas peritonealis, di mana dia berada di posterior dari gaster dan hepar, dan dia berhubungan dengan greater sac melalui satu lubang yang disebut dengan foramen epiploica Winslowi. Jadi dia merupakan lubang yang menghubungkan antara cavum peritonei mayor dan juga cavum peritonei minor. Jadi ini adalah foramen epiploica Winslowi yang tadi menghubungkan antara cavum peritonei yang mayor dan juga yang minor. Jadi cavum peritonei kan tadi ada yang cavum peritonei yang mayor juga minor, atau yang mayor itu disebut dengan greater sac. Oke, jadi kita bakal bahas tentang perbedaan dari organ retroperitoneal dan juga intraperitoneal. Jadi yang pertama adalah organ intraperitoneal atau intraperitoneum. Jadi maksudnya itu adalah organ-organ yang seluruh permukaannya itu dilapisi oleh peritoneum. Jadi dia berada di dalam cavitas peritonealis. Jadi apa-apa aja contohnya itu ada gestar, kemudian ada duodenum kecuali yang pars superiornya, kemudian ada jejunum, ileum, appendix vermiformis, kemudian kolon yang transversum dan juga kolon sigmoideum, kemudian cauda pankreas, lien, dan juga hepar. Nah, kemudian yang kedua itu adalah organ-organ yang retroperitoneal. Jadi perbedaannya apa? Kalau yang organ retroperitoneal itu dia berada di luar kavitas peritoneum dan dia hanya dilapisi pada bagian-bagian anterior saja. Contohnya itu adalah kita singkatnya itu Sedpacker ya. Jadi ada suprarenal gland, kemudian ada aorta, duodenum kecuali yang pas superior kan tadi itu intra. Kemudian ada pankreas kecuali kaudanya, kemudian ureter, kolon ascendens dan juga descendant, kemudian kidney, esophagus dan juga rektum. Oke, kemudian ada namanya duplikator peritoneum. Jadi duplikator peritoneum itu merupakan peritoneum yang memiliki lapisan ganda atau dua lapis. Nah, tapi ada beberapa yang enggak. Misalkan kalau untuk mesenterium dan juga omentum minus itu dia ada dua lapis, dan untuk omentum yang maius itu ada 4 lapis. Kan tadi duplikator peritoneum kan ada 3. Ada
mesenterium, kemudian ada omentum dan ligamen peritonei. Dan tadi untuk omentum minus dan juga mesenterium itu 2 lapis, sedangkan untuk omentum maius itu dia 4 lapis. Nah, yang pertama itu adalah mesenterium. Jadi mesenterium ini ada contoh-contohnya, kalau misalkan dia melekatnya itu di intestinum tenue, nah itu disebut dengan mesenterium juga. Jadi mesenterium ini dia akan melekatkan atau menghubungkan yeyunum dan juga ileum dengan dinding posterior abdomen. Nah, sedang ini ya, mesenterium. Kemudian sedangkan yang mesokolon yang ini, mesokolon itu dia akan menghubungkan antara kolon transversum dengan dinding abdomen dengan dinding posterior abdomen. Kemudian ada juga mesokolon sigmoideum. Mesokolon sigmoideum itu nanti dia akan berbentuk seperti V terbalik di mana dia akan melekatkan kolon sigmoideum dengan dinding abdomen. Kemudian ada yang namanya omentum. Jadi omentum ini dia akan membentang dari gester dan proximal duodenum yang berfungsi untuk melekatkan visceral intraperitoneal. Jadi dia ada yang maius dan juga ada yang minus. Kalau kita bahas dari yang minus dulu. Jadi kalau misalkan yang minus ini dia berasal dari mesenterium ventralis, di mana dia merupakan lapisan peritoneum yang melekat pada curvatura minor. Jadi untuk omentum minus ini kita ada 2 ligamen. Yang pertama itu ada ligamen yang hepatoduodenale yang di sini dan ligamen yang gastrohepatika. Sedangkan omentum maius yang ini, jadi omentum maius itu dia berasal dari mesenterium dorsalis, di mana dia merupakan lapisan yang melekat pada curvatura mayor. Nah, di omentum maius ini terdapat arteri dan vena omentalis, baik itu dekstra maupun yang sinistra. Nah, di bagian omentum maius ini terdapat 4 ligamen, yaitu ada ligamen gastrocolica, kemudian ada gastrorenica, gastrosplenica, dan juga splenorenale. Nah, jadi ini tadi gambaran dari omentum yang minus dan ini yang maius. Kemudian kita lanjut ke ligamen peritonei. Jadi ligamen peritonei ini ada yang di hepar dan juga ada yang di gaster. Kalau misalkan di hepar itu ada ligamen fusiform yang di sini, kemudian ada ligamen hepatoduodenale tadi dan ligamen uh, gastrohepatika tadi yang kita bahas di omentum minus. Kemudian yang di gaster itu ada namanya ligamen gastrokolika yang di sini, kemudian ada namanya ligamen gastrosplenica dan ada ligamen gastrorenica. Oke, selanjutnya kita bakal bahas tentang rektum. Jadi rektum itu sendiri terbagi dua, yaitu ada rektum proprium dan juga canalis analis. Yang pertama itu adalah rektum proprium. Jadi rektum proprium itu pun punya 2 sisi ya, dari sisi luar maupun sisi dalam. Nah, dari sisi luar dulu, itu kita bakal lihat nanti ada namanya flexura sacralis yang di sini. Ini flexura sacralis dan juga ada flexura perinealis atau flexura anorektal. Yang dimana fungsi dari flexura anorektal atau perinealis ini dia berfungsi untuk menjaga kontinensi tinja melalui tonus pubertalis yang ada di levator ani. Nanti ketika defaksi, flexura ini akan menjadi tegak dan tinja bisa bergerak ke kanal. Nah, kemudian yang sebelah dalam itu nanti akan kita temukan atau di bagian tunika mukosanya itu akan ada lipatan-lipatan transversal yang disebut dengan plica transversal recti. Yang ini dan juga yang ini itu adalah lipatan-lipatan dari transversal. Nah, di mana nanti di bawah lipatan ini kita akan menemukan namanya ampula recti. Ini. Jadi ampula recti ini dia bisa berelaksasi karena dia itu fungsinya untuk menampung dan juga untuk menahan akumulasi massa tinja sampai nanti akan dikeluarkan ketika kita akan buang air besar. Nah, kemudian em, yang terakhir itu ada namanya zona transisi. Jadi zona transisi ini dia memisahkan antara rektum proprium dan juga kanal analis. Nah, itu ditandai dengan ini, linea ano anorectalis atau linea anokut. Nah, yang terakhir itu ada namanya zona transisi. Jadi dia adalah batas antara rektum proprium dan juga kanal analis. Jadi ditandai dengan ini, yang ini.
kita bisa lihat itu adalah linea anorectalis. Jadi itu adalah tanda batas kalau itu tuh merupakan zona transisi antara rektum dan juga kanal analis. Itu tandanya gimana? Akan ada terlihat seperti perubahan dari plika transversalis recti tadi menjadi plika longitudinal anal kanal. Oke, selanjutnya kita bakal bahas tentang kanalis analis. Jadi, di mana kanalis analis ini sendiri punya 3 segmen. Segmen yang pertama itu adalah ini, zona kolumnaris. Jadi, di zona kolumnaris itu akan ada lipatan longitudinal yang disebut dengan kolumna analis atau kolumna rectalis. Jadi, dia ini dibentuk oleh korpus cavernosum, di mana dia itu terdiri dari epitel, kolumnar maupun kuboid. Nah, kemudian ada namanya Pakten analis yang ini. Jadi pakten analis ini dia terbentuk oleh epitelscomus kompleks non-kornifikasi di mana dia kita bisa lihat ini tuh kayak ada putih-putih. Nah, yang putih-putih itu namanya zona alba. Dan di bagian posterior itu ada namanya linea pactinata atau di istilah lain itu namanya linea dan dentata. Nah, di mana di bagian linea ini nanti akan ada ini volpula annales. Nah, kemudian zona yang ketiga itu adalah namanya zona kutanea yang ini. Jadi zona kutanea ini dia akan dibatasi oleh linea anokutanea. Dan zona terakhir itu sebenarnya ada zona namanya hemoroidales, di mana dia tuh merupakan tempat yang kemungkinan nanti akan terjadi jika terjadi benjolan hemoroid. Jadi kalau misalkan dia internal hemoroid dia akan berada di atas dari linea pactinata, sedangkan kalau dia eksternal hemoroid dia akan berada di bawah linea pactinata. Dan kemudian untuk struktur permukaan tadi ada namanya kolumna rectalis. Tadi kan kolumna rectalis itu kan kita temukan di bagian zona kolumnaris. Jadi dia tuh merupakan 5 sampai 10 pelipatan dari tunika mukosa longitudinal yang terjadi karena adanya anastomosis dari arteri dan juga vena yang bercabang. Dari contohnya itu dari vena arteri rectalis superior. Kemudian ada ini valvula annales. Itu kan tadi kita temukan di bagian Pakten analis, di mana dia tuh terletak di linea Pactinata. Jadi dia itu merupakan pelipatan mukosa yang akan menghubungkan, yang ini akan menghubungkan dua kolumna pada bagian kaudal. Kemudian yang struktur yang terakhir itu adalah nama sinus rectalis. Jadi sinus rectalis itu atau disebut juga dengan sinus annales. Jadi itu merupakan cekungan yang ada di antara valvula annales. Dan untuk musculus sphincter ani, dia itu ada yang berdasarkan otot polos juga ada otot skelet. Kalau misalkan musculus sphincter ani internus yang ini ani internus sama purgator ani itu dia termasuk ke dalam otot polos. Sedangkan um, musculus sphincter ani externus dan juga musculus puberacalis ini dia merupakan musculus dengan tipe otot skelet. Nah, jadi untuk vaskularisasi dari rektum dan juga anal kanalis ini, dia awalnya dari arteri mesenterica inferior ini. Nanti arteri mesenterica inferior ini dia akan bercabang menjadi arteri rectalis yang superior. Kemudian ada namanya arteri iliaca externa. Nah, di sini ada arteri iliaca yang interna. Oke, jadi untuk vaskularisasi dia ada 2 cabang eh, arterinya. Yang pertama itu dari arteri mesenterica yang inferior. Jadi nanti arteri mesenterica inferior ini dia akan bercabang menjadi arteri rectalis yang superior di sini. Kemudian ada arteri iliaca yang interna yang di sini. Nanti itu akan bercabang menjadi 2. Yang pertama akan jadi yang di sini yang di atas. Itu akan menjadi arteri rectalis yang media. Sedangkan nanti kalau dia ke bawah ini akan menjadi arteri rectalis yang inferior. Nah, kemudian untuk vena dia itu nanti akan berasal dari sini kan. Nanti ada vena rectalis superior itu akan naik, dia akan bergabung ketemu di naik ke vena mesenterica inferior. Kemudian nanti itu akan bermuara ke vena porta. Nah, untuk 2 vena lagi yaitu vena rectalis yang media dan juga vena rectalis inferior, nanti mereka itu akan sama-sama ketemu di vena iliaca interna. Nah, tapi untuk yang vena rectalis inferior ini dia terlebih dahulu akan masuk ke vena pudenda interna, baru masuk ke vena iliaca interna. Nah, nanti setelah itu dari vena iliaca interna dia akan sama-sama bermuara ke vena cava inferior.
Nah, untuk inervasi lainnya, kalau untuk parasimpatis, mereka menggunakan nervus Spalnici pelvici, Spalnici dan Spalnici pelvici, dan untuk simpatisnya itu menggunakan splagna lumbalis.